Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Fatayat dan pemirsa dimanapun Anda berada, Ramadan merupakan bulan yang agung, bulan yang penuh pengampunan, bulan penuh dengan rahmat, dan bulan di mana terjadi peristiwa penting bagi umat Islam, yakni turunnya Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yakni Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Pada ayat tersebut menjelaskan peristiwa turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yakni langit dunia, pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Malam ini mulia, lebih baik dari 1000 bulan, di mana malaikat Jibril turun membawa berkah dan ketetapan takdir. Menurut mayoritas ulama, Al-Quran diturunkan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama diturunkan secara sekaligus, yakni jumlatan wahidah, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam ini. Dan tahap kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan. Sahabat Fatayat rahimakumullah. Seringkali kita memperingati malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, yang mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun, sekitar 610 Masehi, saat berkholwat di Gua Hira, Jabal Nur, bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Malaikat Jibril datang memerintahkan, "Iqra", bacalah sebanyak 3 kali. Yang kemudian turun surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini menandai pengangkatannya sebagai Rasul. Lantas, mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW, memudahkan hafalan dan pemahaman bagi umat, serta mendapatkan hukum syariat secara bertahap. Metode ini juga menjadi mukjizat yang membuktikan kebenaran wahyu Allah, menjawab peristiwa aktual, dan membantu umat beradaptasi dengan ajaran Islam. Sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, hikmah utama diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia untuk membedakan kebenaran dan kebatilan, membawa rahmat semesta alam, serta menjadi pedoman untuk menjadi ketenangan jiwa dan kebahagiaan dunia akhirat. Al-Quran juga memiliki keistimewaan dibanding kitab-kitab sebelumnya, yaitu mampu memberi syafaat bagi pembacanya. Oleh sebab itu, Nabi menganjurkan kepada umatnya
untuk memperbanyak membaca Al-Quran agar kelak mendapatkan syafaat Al-Quran. Sebagaimana Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Imam Muslim, Sahih Muslim. Begitu istimewanya mukjizat Nabi Muhammad tersebut, sehingga kita dianjurkan untuk memuliakan Al-Quran, membacanya dengan penghayatan makna, hati-hati dan tartil, seperti tertera dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa menjadi golongan orang-orang yang istiqomah memuliakan Al-Quran, membaca dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang nuzulul Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.